kita akan minta untuk narasumber kita yang kedua, yakni Bapak Muhammad Subhan. Kita minta untuk menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan cerita rakyat kita pada malam hari ini. Disilahkan. Penghormatan saya tumpangkan kepada Ibu Protokol. Salam hormat kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang meluangkan waktu rehat malamnya untuk mau berkenan berbincang-bincang tentang topik yang saya kira luar biasa diangkat oleh teman-teman komunitas literasi Om Bilin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, dan saya coba menyusun satu makalah singkat untuk mendukung acara pada malam hari ini, dan judul makalah itu saya berikan nama menjual sastra di sektor pariwisata. Karena cerita rakyat adalah salah satu genre sastra. Saya bacakan saja, Bapak Ibu. Seandainya Marah Rusli tidak pernah menulis novel Siti Nurbaya, hari ini apakah jembatan megah yang membelah Batang Arau di sepanjang kota tua Padang itu ada? Mungkin ada, tetapi bukan bernama jembatan Siti Nurbaya. Seandainya pula novel itu tidak pernah terbit, legenda Gunung Padang di sisi bibir mulut Muaro yang menumpahkan airnya ke pantai Padang tidak pernah disebut orang. Tumpukan bukit itu tak ubahnya bukit-bukit lain, tidak mengandung cerita apa-apa. Tetapi gara-gara novel itu, banyak orang datang menaiki Gunung Padang, berwisata, berziarah dalam tanda petik ke kuburan Siti Nurbaya. Tapi pertanyaannya, adakah kuburan Siti Nurbaya itu? Jawabannya tentu tidak ada. Kenapa demikian? Sebab Siti Nurbaya hanya ada dalam ruang imajinatif pengarangnya. Dalam hal ini Marah Rusli. Siti Nurbaya tidak pernah dilahirkan dari rahim ibunya di alam nyata. Tetapi novel itu mewakili apa yang sedang terjadi di zamannya. Kalaupun di Gunung Padang disebut-sebut ada kuburan Siti Nurbaya, hanya berupa petilasan. Kuburan ecek-ecek yang dibuat orang dengan tujuan menarik minat pengunjung datang, berwisata, menikmati keindahan kota Padang dari puncak bukit itu. Memang dari ketinggian Gunung Padang, hamparan panorama kota Padang berdinding bukit barisan sangat memukau mata, indah, nian, memesona. Siapa yang diuntungkan dari ketenaran nama Siti Nurbaya? Tentu pengelola pariwisata, termasuk masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat umumnya. Sebagai penerima dampak ekonomi, orang bukan saja datang berjalan dan melihat-lihat, tetapi juga melakukan transaksi jual beli. Baik di lepau-lepau, rumah makan, penginapan, pasar, dan tentu saja berimbas ke sektor strategis lainnya. Ketenaran Siti Nurbaya yang telah melegenda jauh sebelum itu dikalahkan dengan legenda Batu Malin Kundang di pantai Air Manis, Padang. Malin Kundang si anak durhaka yang tidak mengakui ibu kandungnya itu, setelah sukses menjadi saudagar di rantau, dia dikutuk menjadi batu setelah ia pulang ke kampung halamannya. Tubuh Malin Kundang dan puing-puing pecahan kapalnya membatu di bibir pantai itu. Beratus tahun kemudian, orang berbondong-bondong datang ke pantai Air Manis sebab diundang rasa penasaran. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, benarkah Malin Kundang ada di alam nyata? Jangan-jangan batu berbentuk orang bersujud di pantai Air Manis itu hanya produk pandai tangan dalam tanda petik seniman di masa lampau saja.
lalu dibumbui cerita pemanis bibir, kemudian didongengkan kepada anak-anak sebelum tidur. Kita tidak tahu sebab bukti otentik sejarah tentang peristiwa dikutuknya Malin Kundang menjadi batu tidak kita temukan. Tetapi dampak positifnya, cerita Malin Kundang seperti halnya Siti Nurbaya dan cerita-cerita rakyat lainnya di Minangkabau telah menjadi pendulang pundi-pundi uang di dunia pariwisata. Sudah menjadi rahasia umum ketenaran nama suatu objek bernilai jual tinggi bagi orang pariwisata. Ini produk yang dapat dikemas dan dipromosikan keluar Sumatera Barat. Buktinya, keberadaan legenda-legenda itu benar-benar ampuh mendatangkan banyak wisatawan. Karya sastra, khususnya novel dan cerita rakyat, ternyata bukan lagi sekedar bacaan hiburan pembunuh waktu di kala senggang. Karya-karya itu jika digandengkan dengan kerja pariwisata akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Persoalannya, pengelola atau pelaku pariwisata jeli atau tidak memanfaatkan peluang itu. Yang dikhawatirkan para pelaku pariwisata, maaf, tidak peduli dengan adanya cerita-cerita itu. Ini juga salah satu momen yang ditangkap pemerintah Belitung di saat novel populer Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata meledak di pasaran dan kemudian difilmkan. Pembaca dan penonton film terinspirasi dari novel itu. Kemudian orang berbondong-bondong datang ke Pulau Belitung lantaran penasaran ingin melihat keindahan pantai dengan hamparan batu-batu besar. Tidak hanya itu, lokasi syuting film Laskar Pelangi serta adat budaya Belitung yang dikisahkan dalam novel dan film menjadi daya tarik lain bagi wisatawan yang berkunjung ke negeri Laskar Pelangi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, coba kita bayangkan, sebelum novel itu ada, Belitung tidak setenar sekarang. Sejak Andrea Hirata sukses menerbitkan trilogi Laskar Pelangi, pemerintah Belitung ikut terbantu. Sebab novel itu otomatis menjadi media promosi yang ampuh untuk menjual industri pariwisata keluar Belitung, baik ke kota-kota di Indonesia maupun ke luar negeri. Sumatera Barat punya potensi yang sama. Sejumlah film yang diadopsi dari kisah-kisah dalam novel karya pengarang-pengarang Sumatera Barat pernah dilayar lebarkan. Kita sebut beberapa judul diantaranya, Sengsara Membawa Nikmat, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan beberapa judul lain telah melambungkan nama ranah Minang di pentas pariwisata dunia, serta mengundang penasaran orang untuk datang melihat keindahan alam ranah Minang. Maka buku-buku sastra yang memiliki muatan kearifan lokal yang terkait hubung dengan pariwisata patut menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat. Pemerintah bisa berjualan dalam tanda petik di sini, di samping tidak menutup mata memberi apresiasi kepada para pengarangnya. Dan hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, komunitas literasi Ombilin yang digerakkan pegiat-pegiat literasi Kota Sawalunto melakukan upaya membantu pemerintah daerah membranding Kota Sawalunto melalui pengumpulan cerita terbaik sayembara cerita rakyat bertajuk Sawah Lunto Sejuta Cerita Rakyat. Kemudian dibukukan, sejak sampai sayembara itu dibuka, puluhan naskah berdatangan ke meja panitia. Mulai dari kalangan pelajar yang menulis cerita itu, mahasiswa, guru, maupun penulis-penulis umum lainnya. Ini membuktikan bahwa minat penelusuran jejak cerita rakyat di Sawah Lunto mengundang daya tarik yang luar biasa bagi banyak orang untuk menuliskannya. Setelah proses kurasi dilakukan Dewan Juri, terkumpullah sebanyak 25 cerita terbaik yang mendapat apresiasi kolom untuk dibukukan. Selain pemenang utama, diberi hadiah selayaknya, lalu pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, buku berjudul Sawah Lunto, Sejuta Cerita Rakyat, kumpulan cerita terbaik sayembara menulis cerita rakyat tahun 2020 diluncurkan oleh Bapak Wali Kota sebagai tanda syukur merayakan kelahirannya. Kita patut berbahagia atas terbitnya buku ini
Apa sebab? Tak lain, Sawah Lunto semakin seksi dan puitis sekali. Sebab narasi kotanya kian terbaca melalui cerita-cerita rakyat yang begitu melegenda, yang dapat kita simak dari karya-karya peserta, seperti Losung Menangih yang ditulis oleh Ali Kitonan Nama, Batang Lunto Kuali Timbago ditulis oleh Maya Sandita, Tukang Tenun dan Orang Bunian ditulis Yusrizal Karana, Danau Tanah Hitam ditulis Windia Naurah Audadi, Kisah Orang Rantai Nur Alifah, Bujang Timbago Budi Saputra, Hantu Tambang Ombilin Agus Setiawan, Timbago Perempuan Itu dan Dendam Yang Tak Usai Setno Fahmi, Usul Nama Nagari Kolok ditulis oleh Nofri Endrawita, Lubuk Nago ditulis oleh Desi Kirana Aza, Lengkang Si Anak Malang ditulis oleh Indrawati SPD, Jami Jobang Perjodohan Berujung Maut ditulis oleh Adrial, Wanita Berkebaya di Lapangan Segitiga ditulis oleh FG MR, Selamat Pagi Oom Bill Hayes, Cerita Asal Mula Nama Tambang Batubara Ombilin ditulis oleh Rita Aryani, Inyak Balang Lubuk Sima Lukui di Kampung Teleng ditulis oleh Melia Rosalinda, Si Ikan Kalang ditulis oleh Ummu Hasan, Inyak Puncak Polan ditulis oleh Tuti Yuliana SPD, Hikayat Bujang Juaru dan Kawanan Ciling ditulis oleh Arif Putra, Alkisah Sitimbagu Raya, Mahareta Iqbal Jamal, Penak Mas Sang Demang, Mayu Lastri SPD, Lubang Hitam Mbah Suro ditulis Dila Ayu Aryoska, Sikalang Tempo Dulu ditulis Suharti, Bayang-bayang roh leluhur dalam pertunjukan kuda kepang etnik Jawa di kota Sawalunto ditulis oleh Lis Momon Nata, Legenda Batu Putih ditulis oleh Nova Hendra, dan Kisah Ikan dan Pemuda yang Malang ditulis oleh Dina Ramadanti. Bagi pemerintah daerah kota Sawalunto, saya kira cerita-cerita rakyat yang telah terdokumentasikan dengan baik dalam buku ini dapat dicetak dan disebar luaskan, terutama menjadi alternatif cenderamata yang dapat diberikan kepada tamu-tamu penting yang berkunjung ke kota Sawalunto. Narasi kota melalui buku ini akan tersebar ke berbagai pelosok membawa nama kota Sawalunto, seperti halnya legenda Batu Malin Kundang atau kisah Siti Nurbaya yang sudah dibahas di atas. Selain itu, konversi cerita rakyat yang dibukukan ini dapat pula dialih mediakan menjadi bentuk lain seperti film pendek, animasi, komik, maupun membuat monumen-monumen miniatur yang diletakkan di lokasi-lokasi di mana sumber cerita rakyat itu muncul dan menjadi petunjuk wisatawan yang kemudian secara oral berwujud media promosi kota dari cerita mulut ke mulut. Banyak hal dapat dikembangkan dari memberdayakan potensi sastra cerita rakyat ini Bapak Ibu sekalian melalui penulis-penulisnya untuk mendukung geliat industri pariwisata kota Sawalunto di masa depan selain jejak sejarah panjang pertambangan batu bara yang telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Namun tentu saja dukungan pemerintah kota Sawalunto melalui gerakan-gerakan literasi yang tumbuh di masyarakat, salah satunya digerakkan komunitas literasi Ombilin, Kolom, menjadi sangat penting. Inilah kolaborasi dan kolabor aksi yang sesungguhnya, yang mungkin saja di waktu mendatang sebab kerja-kerja literasi yang kuat itu, Sawalunto dapat meraih branding baru menjadi kota sastra, dan itu tidak mustahil. Saya kira demikian Bapak Ibu sebagai bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak Muhammad Subhan. Tadi sudah menyebutkan juga ada banyak sekali yang penulis kita pada malam hari ini, dan kebetulan pada malam hari ini juga hadir ya Bapak Ibu ya, sekitar ada 25 orang penulis kita yang hadir pada malam hari ini. Salam kenal untuk Bapak Ibu penulis juga atas produktivitas dan kreativitasnya sehingga bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi kota Sawalunto terutama, karena ini kali pertama kita juga membukukan cerita rakyat Sawalunto yang mungkin tidak kepikiran sebelumnya ya, juga dari komunitas literasi Ombilin ada menggagas tentang cerita rakyat dari Sawah Lunto gitu loh. Nah, baik, terima kasih
Saya mau update sponsor dulu. Ternyata Bapak Ibu kita ada 6 sponsor untuk penanya kita pada malam hari ini. Sebelum kita ke pemateri kita yang ketiga, Bapak.